Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya lah yang tiada henti-hentinya tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Khususnya jamaah sekalian, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita di saat-saat seperti ini harus senantiasa kita syukuri. Mengingat saat-saat ini banyak saudara-saudara kita yang kehilangan nikmat kesehatan, terlebih khusus lagi dengan meningkatnya COVID-19 ini. Wallahul musta'an. Apalagi di daerah Jawa dan sekitarnya, juga Bali, ini COVID semakin meningkat dan semakin ganas. Karena banyaknya yang tertular dan juga tidak sedikit yang meninggal dunia. Bahkan yang usia muda pun bisa meninggal dunia karena COVID. Nasallallahu salam al afiyah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bersyukur dengan nikmat kesehatan, dan mungkin kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan para jamaah untuk mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Mungkin kita ini sudah bosan jamaah sekalian, tapi mungkin Allah SWT ingin menguji kita lebih lama lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu tidak ada salahnya ya kalau kita menerapkan protokol kesehatan, ya berjarak sholat. Ya, ini terserah kembali kepada masjid. Ya, tapi minimal itu mungkin kita di tempat-tempat umum menggunakan masker dan mencuci tangan dan seterusnya. Saling menjaga jamaah sekalian. Ya, kita saling menjaga satu sama lain. Tentunya kita tidak mau ya ada yang terkena virus lalu kemudian meninggal dunia. Kita semua ingin sehat, ya maka sama-sama kita gotong royong. Ya, kita bantu bahu membahu di masa sulit seperti ini. Insyaallah jamaah sekalian, kita semua dapat pahala. Kalau kita meniatkan ini untuk menghindarkan mudarat lillahi ta'ala, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, salat dan taslim tahan tentinya kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Arba'in Nawawi, dan kita telah sampai pada hadis yang kedua, hadis Jibril yang membahas tentang rukun Islam, iman dan ihsan, dan kita masih dalam pembahasan hadis ini. Dan pada pekan lalu kita telah berhenti pada poin yang ke-16,
Ya, beriman kepada 15 ya. Beriman kepada malaikat. Jadi kita telah menjelaskan tentang beriman kepada Allah, al-imanu billah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat. Nah, dan kita akan masuk pada poin yang ke-16, yaitu beriman kepada kitab-kitab, kemudian insyaallah beriman kepada nabi-nabi, hari akhir, lalu kemudian beriman kepada qada dan qadar. Nah, silakan kita mulai. Bismillah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada kitab-kitab ialah beriman bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya sebagai petunjuk bagi umat mereka, baik yang disebutkan namanya secara terperinci ataupun tidak. Juga beriman bahwa apa yang ada di dalamnya adalah hak yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara rukun iman jamaah sekalian yang wajib bagi kita untuk beriman kepadanya adalah beriman kepada kitab-kitab. Dan apa maknanya keimanan kepada kitab-kitab? Maknanya adalah beriman bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Jadi setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi ini itu diberikan kitab. Ya, jadi mereka semua diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa jamaah sekalian? Sebagai petunjuk bagi umat mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kanan nasu ummatan wahidatan." Dahulu manusia itu satu umat, semuanya dalam tauhid. Lalu kemudian setelah muncul yang namanya kesyirikan, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Akhirnya Allah SWT mengutus para nabi-nabi di atas muka bumi ini. Untuk apa? Mubasysyirin wa munzirin, untuk meluruskan ini yang terjadinya penyimpangan, memberikan kabar gembira bagi yang senantiasa bertauhid dan kabar buruk bagi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan penyimpangan paling pertama itu jamaah sekalian kesyirikan. Itu terjadi di masa Nabi siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, belum benar. Kita kasih hadiah lah. Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dapat hadiah. Silakan. Ya, Pak Imam kita dapat hadiah ini. Ya, Nabi Nuh alaihissalam ya. Ya, fadal. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam ini penyimpangan kesyirikan yang paling pertama terjadi. Ya, jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai masanya Nabi Nuh alaihissalam itu masih dalam tauhid, belum ada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Allah mengatakan kanan nas ummatan wahida. Dulu umat itu satu. Ya, semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terjadilah penyimpangan tauhid. Yang tadinya menyembah hanya kepada Allah, akhirnya menyembah kepada selain Allah. Maka Allah utuslah sejak itu para nabi-nabi. Dan nabi yang paling pertama Allah utus itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itulah kaumnya Nabi Nuh yang paling pertama melakukan kesyirikan di atas muka bumi ini. Bagaimana sejarah kesyirikan itu jamaah sekalian? Jadi pada mulanya ada orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang taat, mungkin ulama-ulama dan ahli ibadah. Kemudian ketika ulama-ulama ini, hamba-hamba soleh ini meninggal dunia, akhirnya apa? Datang syaitan, datang iblis, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, mengatakan, bikinkan ini patung. Ya, bikinkan ini patung orang-orang soleh yang telah meninggal, supaya apa? Supaya bila kalian lagi turun keimanan kalian, semangat kalian untuk beribadah, maka kalian datangi ini patung.
Kalian bisa lihat ini patung-patung orang soleh ini sehingga kalian bertambah keimanan kalian. Ya, ini lihat ya iblis ya. Dia tidak langsung mengatakan sekutukan Allah, tidak. Dia punya cara jamaah sekalian. Makanya syaitan itu khutuwat syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Karena dia itu punya ya cara-cara, langkah-langkah untuk sampai kepada maksiat. Ya, makanya seperti zina misalnya, itu kan tidak langsung orang berzina. Dimulai dari pandangan, kemudian sentuh-sentuhan, khalwat. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ya, ada khutuwat, ada langkah-langkah. Maka dibuatlah patung jemaah sekalian. Ya, patung-patung orang saleh. Ya. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan. Ya, jadi nama-namanya Waddan, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasra. Jadi ada 5 yang dibikinkan patung orang-orang saleh. Akhirnya dibikinkan patung. Kemudian setelah jadi ini patung, sudah ya. Ya, setiap kali iman mereka lemah ya, mereka datang melihat, oh akhirnya termotivasi lagi untuk ibadah kepada Allah. Ketika jamaah sekalian, generasi yang membuat patung ini telah meninggal semuanya, habis ini generasinya, kan datang generasi selanjutnya dan hilang ilmu. Akhirnya iblis itu datang lagi kepada kaum tersebut, lalu kemudian membisikkan, tahukah kalian dulu ini kenapa bapak-bapak kalian, kakek kalian membuat ini patung? Itu supaya disembah, ya, supaya kalian mempersembahkan ibadah-ibadah kepada patung-patung ini. Akhirnya disembahlah ini patung-patung yang tadinya sebenarnya bukan untuk disembah, untuk supaya dikenang dan diingat. Ya, maka akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sejak saat itu. Makanya jemaah sekalian, dalam Islam itu tidak boleh buat patung. Ya, kenapa? Karena itu wasilah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau membuat patung itu boleh, saya rasa sejak zaman sahabat dibikinkan patungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada yang lebih berhak untuk dibikinkan patung yang melebihi patungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tidak ada? Ya, karena itu. Ya, karena itu wasilah ya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini jamaah sekalian, kembali lagi ya, ketika terjadi penyimpangan, Allah mengutus para nabi dan rasul, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka adalah kitab-kitab. Ya, jadi setiap nabi itu ada kitab-kitabnya. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kitabnya apa? Al-Qur'an. Ya, yang ada di tangan kita. Kemudian nabi lain misalnya Nabi Isa alaihissalam, apa kitabnya? Injil. Ya, kemudian Nabi Daud alaihissalam kitabnya apa? Zabur. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam kitabnya apa? Taurat. Ya, Nabi Ibrahim apa? Suhuf. Ya, dan nabi-nabi yang lainnya ya. Jadi ada yang Allah beritahukan namanya, ada yang tidak. Yang jelas ya, setiap nabi itu ada kitabnya. Ya, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab-kitab. Ya. Jadi beriman bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya, yang mana fungsi daripada kitab ini adalah sebagai petunjuk bagi umat mereka. Ya, jadi fungsi kitab itu adalah hudan. Ya, Al-Qur'an Allah sifatkan ya, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namanya petunjuk itu jamaah sekalian, dia sebagai hakim. Ketika ada perselisihan di tengah-tengah manusia, maka petunjuk inilah yang menjadi hakim. Ya. Kita ini jamaah sekalian hidup di zaman fitnah. Perselisihan sangat besar sekali, dahsyat sekali. Maka yang mana yang benar? Misalnya ada orang yang mengingkari hari akhir, ada yang beriman kepada hari akhir. Maka kita harus jadikan Al-Qur'an ini sebagai hakim di antara kita.
ternyata ketika kita melihat Al-Qur'an dinyatakan ada hari akhir. Ya. Seperti itu. Kemudian berselisih mungkin manusia. Ya, apakah boleh mohon maaf zina atau tidak? Ya, karena sekarang banyak orang menghalalkan zina. Ya, seperti di barat misalnya. Ya, definisi zina menurut mereka kalau ada pemaksaan, tapi kalau suka sama suka itu tidak zina. Maka kita jadikan Al-Qur'an sebagai hakim. Ternyata kita dapat ya bahwa tidak boleh ya berjima itu kecuali dengan pasangan-pasangan yang resmi ada akad nikah. Jadi jamaah sekalian, kita ini hidup ya di zaman ya manusia kehilangan arah. Ya, bahkan kaum muslimin pun ya kehilangan petunjuknya karena mereka tidak mau belajar Al-Qur'an. Ya, seperti ini jamaah sekalian. Bahkan nas'alullah salam wal afiyah, hampir-hampir minuman keras dihalalkan di Indonesia. Ya. Berselisih manusia, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, hampir-hampir jamaah sekalian. Padahal kita ini Indonesia, negara yang kaum muslimin terbanyak. Alhamdulillah masih ada ulama-ulama dan kaum muslimin yang lurus. Ya, yang menentang. Ya, sehingga apa? Alhamdulillah tidak jadi dilegalkan di Indonesia minuman keras. Ya, kalau kita berselisih, kembalikan kepada Al-Qur'an. Maka kita dapatkan bahwa Allah melarang yang namanya khamar. Ya, seperti itu. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan kitab-kitab lain sebagai petunjuk. Ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi itu petunjuk bagi umat-umat mereka. Kemudian kita beriman baik yang disebutkan namanya secara terperinci sebagaimana yang kita rincikan tadi, ada yang namanya diketahui ataupun yang tidak. Ya, intinya setiap nabi itu ada kitabnya. Juga beriman bahwa apa yang ada di dalamnya adalah hak yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada batil di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan khususnya Al-Qur'an. Ya. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an, semuanya adalah hak. Mungkin ada yang salah dalam menafsirkan. Itu kembali pada dirinya. Ya, berarti dia tidak paham cara menafsirkan Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu semua adalah hak. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ini semuanya hak ini. Kalau Allah katakan ada hari kiamat, itu hak. Kalau Allah katakan ada malaikat-malaikat, itu hak. Kalau Allah katakan itu ada yang namanya ya para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, kisah-kisah ya Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya, ya maka itu semua hak jamaah sekalian. Tentang penciptaan Adam alaihissalam, ya itu semua hak. Ya maka kita harus yakini apa di dalam kitab-kitab itu adalah hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Seperti misalnya di zaman sekarang ini kitab Injil, kitab Taurat. Ya, apakah di dalamnya hak atau tidak jemaah sekalian? Kan kita katakan di sini harus kita yakini bahwa itu adalah hak. Ya, apakah yang ada di dalam kitab-kitab yang ada saat ini selain Al-Qur'an itu hak atau tidak? Tidak. Ya. Yang kita yakini bahwa itu hak, itu yang masih original. Ya, Injil yang masih original yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun yang sekarang ini jamaah sekalian, mohon maaf, menurut Al-Qur'an kita itu sudah mengalami yang namanya tahrif. Ya, penyimpangan. Ya, begitu pula dengan Taurat yang ada di tangan Yahudi di zaman sekarang ini itu sudah mengalami penyimpangan. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an. Ya. Maka jemaah sekalian, ya, kita yakini bahwa kitab-kitab itu adalah hak yang asli, ya, yang dahulu diturunkan kepada para nabi-nabi. Adapun yang sekarang, maka yang hak hanyalah Al-Qur'an. Yang hak hanyalah Al-Qur'an. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Beriman kepada nabi-nabi ialah beriman bahwa Allah memiliki utusan-utusan yang diutus kepada setiap umat-umat manusia yang menyerukan kepada ajaran tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Juga beriman bahwa mereka adalah utusan Allah yang hak, yang membawa kabar gembira bagi orang yang beriman dan kabar buruk bagi orang yang kufur. Nah,
Selanjutnya jemaah sekalian, beriman kepada nabi-nabi. Faedah selanjutnya, apa kandungan daripada kita beriman kepada nabi-nabi? Beriman kepada nabi-nabi ialah beriman bahwa Allah memiliki utusan-utusan yang diutus kepada setiap umat-umat manusia. Jadi yang hidup di bumi ini jemaah sekalian, itu telah banyak umat-umat. Kita juga termasuk umat manusia yang hidup di bumi. Ya, sebelum kita ini banyak ya umat-umat manusia. Ya, dan setiap umat-umat itu jamaah sekalian, yaitu ada nabi-nabi yang diutus kepada mereka, ya, untuk menegakkan hujjah, ya, karena Allah SWT itu tidak akan mengazab sebuah kaum sampai tegak yang namanya hujjah kepada mereka. Ya, maka setiap umat-umat itu ada rasul, nabi yang diutus, ya, untuk memberitahukan yang benar ini. Maka wajib ikuti. Kalau tidak mau, ya, maka di akhirat konsekuensinya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap umat-umat ada nabi yang diutus kepada mereka. Maka ketika di hari kiamat kelak tidak ada lagi ya manusia-manusia yang mau masuk neraka itu bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah diutus kepada mereka utusan-utusan. Ya. Maka jamaah sekalian, di hari kiamat kelak ya, para umat-umat itu akan disidang di hadapan Allah dan para nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka. Maka Allah akan menanyakan, ya, apakah kalian telah diutus ya nabi? Ya, mereka ya mungkin akan mengelak. Ya, lalu kemudian nabi yang diutus kepada mereka mengatakan, wahai Allah, aku telah menyampaikan. Maka Allah menanyakan, siapa saksimu? Ya, siapa saksinya jemaah sekalian bahwa nabi ini telah menyampaikan? Ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini syahidan. Ya, kita semua akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Mungkin nanti umatnya Nabi Musa akan mengelak bahwa tidak ada utusan yang diutus kepada mereka. Nabi Musa akan mengatakan, tidak, saya sudah menyampaikan. Maka Allah akan menanyakan, Musa, siapa saksimu? Maka Musa akan mengatakan, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita jemaah sekalian membaca di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam telah menyampaikan risalahnya. Bukan begitu jemaah sekalian? Ya, maka kita ini menjadi saksi jemaah sekalian. Maka salah satu keutamaan umat ini, ummatan wasatan. Dia umat yang menjadi penengah, berselisih dua pihak nanti di hadapan Allah, kita menjadi saksinya jemaah sekalian. Ya, Ibrahim dan umatnya akan berselisih. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, saya sudah sampaikan, siapa saksimu? Maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Subhanallah. Ya, ini diantara keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara keutamaan umat ini juga jemaah sekalian bahwa kata Nabi SAW, kita adalah umat terakhir, tapi kita yang paling pertama masuk surga nanti. Subhanallah. Ya, maka jemaah sekalian, kita ini harus bersyukur kepada Allah SWT banyak-banyak karena Allah jadikan kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul kita adalah Rasul yang terbaik. Ya, dan umatnya adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah keluarkan dari manusia. Ya, maka kita jemaah sekalian banyak-banyak bersyukur. Ya, kalau banyak kita rasa ya kurang-kurang di dunia ini, ya minimal kita hadirkan itu, ternyata kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang senang apa kita, bahagia apa kita jemaah sekalian, Rasulullah sangat cinta kepada kita. Ya, bahkan di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sebut? Ummati, ummati, ummati. Bukan anaknya, ya, bukan istrinya, tapi apa? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Di hari kiamat kelak, ketika semua manusia di padang mahsyar, ya Rasulullah ya meminta syafaat kepada Allah, ya Rabb, umatku, umatku. Ya. Maka itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, keutamaan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya jemaah sekalian, kita beriman bahwa setiap
umat-umat itu telah ada rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Dan di antara mereka ada yang beriman, ada yang tidak. Ya, umat-umat ini ada yang beriman, ada yang tidak. Bahkan jamaah sekalian, ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi, ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kaumnya, dan pengikutnya itu, ya, mungkin tidak sampai 10 jamaah sekalian. Ya. Bahkan ada nabi yang diutus kepada sebuah kaum tidak ada pengikutnya jamaah sekalian. Ya. Tapi apakah nabi tersebut gagal? Tidak sama sekali jamaah sekalian. Para nabi tugasnya hanyalah tabligh, menyampaikan, ya. Umatnya beriman atau tidak itu bukan di tangan nabi, itu ya kembali kepada mereka. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, aku diperlihatkan umat-umat dan para nabi. Ya, ada nabi yang tidak sampai 10 pengikutnya. Ya, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Ya, tapi apakah itu menunjukkan kegagalan dakwahnya? Tidak. Ya, itu sama sekali tidak menunjukkan kegagalan dakwah nabi tersebut. Ya, maka seorang nabi dan seorang dai itu menyampaikan saja, sampaikan, mau beriman atau tidak ya terserah. Ya. Yang penting ya nabi dan para dai itu telah menyampaikan. Ya, dan tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah ditegakkan oleh para nabi dan dai. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, setiap umat-umat manusia ya diutus para nabi. Dan juga yang perlu kita ketahui jamaah sekalian, bahwa dahulu sebelum Nabi SAW, ya, itu umat-umat diutus Nabi kepada mereka dari golongan mereka, dari bangsa mereka sendiri. Ya, jadi misalnya seandainya mungkin di sini sudah ada ya bangsa Indonesia, ya, di zaman dahulu, maka nabinya itu dari bangsa Indonesia juga. Mungkin ada di sebelahnya lagi ada negara, ada umat, maka nabinya dari situ juga. Jadi risalah Nabi itu sebelum Nabi SAW itu khusus kepada kaumnya saja. Ya, tidak menyeberang ke kaum yang lain. Ya, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita SAW adalah nabi terakhir, maka risalahnya itu umum kepada semua manusia. Ya, maka jangan ada yang mengatakan Nabi sini, wah, Nabi kan dari Arab. Kita ini bangsa Indonesia, kita nasionalisme. Ya, ini agama dari Arab impor, tidak boleh jamaah sekalian. Ya, tidak boleh. Ini ada ya gerakan-gerakan untuk anti Arab dan seterusnya. Ya, sebenarnya tujuannya itu adalah anti Islam. Maka kita harus waspada. Ya, Nabi kita dari Arab memang, tapi risalahnya untuk semua manusia, rahmatan lil alamin. Ya, berbeda dengan zaman dahulu. Ya, zaman dahulu risalahnya Nabi Musa alaihissalam itu khusus kepada Bani Israel saja. Adapun di tempat lain beda lagi nabinya. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kepada semua manusia. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, kami tidak mengutus Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak boleh kita katakan, ya, saya Indonesia, ini agama dari Arab. Tidak boleh. Ya, ini risalah untuk semua bangsa Arab dan Ajam, dan tidak ada keutamaan Arab di atas Ajam kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Biar dia orang Arab kalau tidak bertakwa, tidak ada nilainya di sisi Allah. Biar dia orang Indonesia, orang kampung, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah sekalian harus kita pahami. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia ada nabinya, setiap umat ada nabinya. Kemudian apa yang diseru oleh para nabi ini? Apa tugas mereka? Apakah tugasnya untuk ya membangun dunia, atau untuk mengumpulkan harta, atau menikahi banyak wanita? Bukan jamaah sekalian. Tugas para nabi itu apa? Menyerukan kepada ajaran tauhid dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia kecuali dakwanya apa? Sembahlah Allah semata dan tinggalkan kesyirikan-kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah SWT, kami telah mengutus di setiap umat-umat itu utusan-utusan. Apa risalahnya? Apa visi mereka?
Ya, ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi SAW diutus, kesyirikan sangat menyebar di jazirah Arab. Bahkan di Ka'bah, di rumah Allah, ada berapa berhala? 360 berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang untuk menghilangkan yang namanya kesyirikan dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalahnya Nabi tauhid, ya. Kemudian risalahnya Nabi Isa alaihissalam juga tauhid. Ya, innallaha rabbi wa rabbakum. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, sembahlah kepadanya. Ini Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh kaum Nasrani. Itu mengatakan innallaha rabbi wa rabbakum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah ia. Hadza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang selalu kita minta jemaah sekalian, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu hanya kepada Allah, sedekah lillahi taala, kita puasa lillahi ta'ala, kita pergi haji lillahi ta'ala. Semuanya itu harus ikhlas jemaah sekalian. Karena Nabi kita risalahnya cuma satu, supaya manusia itu ikhlas kepada Allah. Ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika diutus kepada kaum yang menyembah, ya, berhala-berhala atau menyembah matahari dan bulan, ya, kisahnya terkenal di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ya, menegakkan tauhid dan seterusnya. Semuanya menegakkan tauhid. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah. Mohon maaf, banyak, ya, manusia yang jahil-jahil, ya, itu masih ada kesyirikan jamaah sekalian. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di daerah kita ini. Ya, di daerah-daerah kita ini yang dekat-dekat kita ini, ya, mungkin di Goa atau di kampung-kampung yang lain masih ada katanya sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Padahal kalau kita cek KTP-nya Muslim, ya, tetapi masih ada sesajen-sesajen, ya, yang disembahkan kepada, ya, entah pohon atau apa. Ya, maka ini jamaah sekalian kita tidak boleh. Ya, kita harus ingatkan manusia, jangan kita sembah kecuali Allah. Tuhan kita itu Allah. Ini saja yang kita sembah. Ya, maka jamaah sekalian, ya, tauhid ini adalah risalahnya semua nabi. Maka ini menunjukkan keagungan daripada tauhid. Kemudian juga beriman bahwa mereka adalah utusan Allah yang hak. Ya, untuk mengetahui bagaimana mereka, ya, hak atau tidak. Kalau misalnya ada orang yang mengaku dia utusan Allah, ya, maka kita tanya mana mukjizatnya. Ya, karena semua bisa, ya, mengaku-ngaku. Tapi apakah semua bisa mendatangkan mukjizat? Tidak bisa. Yang bisa mendatangkan mukjizat itu hanya utusan Allah yang hak, dan Rasulullah SAW itu banyak mukjizatnya, menunjukkan bahwa beliau betul-betul utusan Allah yang hak. Ya, salah satu mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Ya, Nabi SAW itu tidak bisa membaca dan menulis jemaah sekalian. Ya, tetapi bisa mendatangkan Al-Quran yang hingga detik ini tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran. Itu menunjukkan mukjizat. Ya, mukjizat itu artinya manusia lemah dan tidak mampu untuk mendatangkan dengan yang semisalnya. Ya, berarti ini Nabi kita itu hak, bukan sekedar pengakuan. Ya, kan ada yang mengaku Nabi setelahnya, ya, Musailimah Al-Kazzab, ya, mengaku Nabi tapi dia tidak hak. Ya, atau mungkin dari Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad. Mana buktinya? Mana? Ya, bahwa kamu itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mukjizat yang dia bawa. Berbeda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang kafir Quraisy misalnya mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kamu memang benar utusan Allah, belahlah bulan." Ya, ini permintaan mereka. Ya, subhanallah, Allah kabulkan. Nabi SAW membelah itu bulan. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Ada ayatnya di dalam Al-Qur'an. Telah dekat kiamat dan terbelah bulan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi kita itu betul-betul hak.
Ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada tandanya dan buktinya ada. Kalau semua orang bisa mengaku ya semua bisa mengaku, tapi mana buktinya? Ya. Maka kita yakini bahwa mereka adalah utusan Allah yang hak yang membawa kabar gembira bagi orang yang beriman dan kabar buruk bagi orang yang kufur. Ya, kalau beriman maka surga tempatnya dan bila kafir maka neraka tempatnya. Nah, silakan satu poin lagi. Beriman kepada hari akhir ialah beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kematian yang dimulai dengan kehidupan alam kubur, kemudian kebangkitan darinya hingga berakhir di salah satu dari dua tempat, yaitu surga dan neraka. Nah, ini jamaah sekalian beriman kepada hari akhir. Maknanya apa? Ialah beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Ya, ini jamaah sekalian wajib bagi kita seorang muslim untuk yakin 100% ya bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Inilah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya, yang mereka yakini bahwa setelah orang dikubur sudah selesai. Ya, idza kunna idzaman wa rufatan. Kalau kami sudah jadi tulang belulang dan sudah terkubur dalam tanah, apakah kami masih bisa diciptakan lagi? Ini perkataan orang kafir. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka Allah membantah, ya. Bukankah dulu kalian itu tidak ada menjadi ada, maka mengulangi lagi ciptaanmu, membangkitkanmu itu lebih mudah. Ya, maka hari kebangkitan itu jamaah sekalian hak. Dia benar ada. Ya, bahkan kehidupan yang hakiki itu jamaah sekalian itu dimulai setelah mati. Ya, kita ini jamaah sekalian masih berada dalam mimpi. Hidup di dunia ini mimpi. Nanti ketika sakratul maut, nasallallahu salamat wal afiyah datang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kashafna anka ghita'ak." Kami buka itu tabirmu. Selama ini kamu tidak melihat ya hal-hal gaib, malaikat kamu tidak lihat, surga dan neraka kamu tidak lihat, ya kuasa Allah Subhanahu wa taala, azab dan nikmat. Maka ketika sakratul maut itu mulai dibuka itu tabir, ya, makanya itu disebutkan bahwa malaikat datang, ya, kalau dia orang yang baik maka insya Allah ditunjukkan ini nanti tempatmu di surga, ya, maka dia bahagia. Makanya itu mayit, ya, di dalam hadis disebutkan dia ingin cepat-cepat dikubur untuk segera mendapatkan nikmat Allah. Ya, tapi kalau dia adalah orang yang pembangkang, jarang sholat, suka menggibah, caci maki orang, fitnah, ambil hartanya orang, dia akan ketakutan, merana. Di tempat ditunjukkan tempat ini nanti tempatmu. Ya, maka dia mengatakan, mau kemana ini? Mau kemana? Mau dibawa kemana jasadmu? Ya, ketika sudah ditaruh di kuburan, mulailah di situ datang malaikat menguji dia, ya, dengan 3 pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ini mulai kehidupan jamaah sekalian. Kehidupan di akhirat itu abadi. Kalau di dunia ini tidak, mati, orang mati. Ya, ini bukan tempat abadi. Tempat abadi itu nanti di akhirat. Dan akhirat itu dimulai setelah kita mati. Ya, maka beriman kepada hari akhir bahwa beriman akan adanya kehidupan setelah kematian yang dimulai dengan kehidupan alam kubur. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Saat-saat ini kematian itu begitu dekat. Setiap hari ini kita lihat fulan allan meninggal dunia di media sosial. Ya, ada teman kita, kiai kita, guru kita, kerabat kita, teman kita, subhanallah. Ya, tiap hari kita ini ketakutan buka media sosial. Ya, karena selalu ada berita kematian. Ya, maka seakan-akan ya tinggal kita tidak tahu kapan giliran kita ini. Ya, maka jamaah sekalian, ya, kita harus berbekal. Ya, berbekal dengan apa? Ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ya, di alam kubur disitulah mulai kehidupan. Ya, dengan 3 pertanyaan, kalau dia sukses menjawab, maka kenikmatan. Ya, raudhatun min riyadil jannah, dia akan mendapatkan taman dari taman-taman surga. Tetapi kalau dia tidak bisa menjawab, ya, maka hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Ya, lubang dari lubang-lubang neraka. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya, kadang-kadang kami berpikir jamaah sekalian, sungguh mengerikan itu alam kubur. Sendiri orang di dalam, tidak ada lampu jamaah sekalian. Ya, siapa menemani kita? Ya, yang menemani kita adalah amalan kita.
Kalau seandainya orang itu berbuat baik selama hidupnya, maka datang orang yang dalam bentuk rupa yang sangat indah sekali menemani dia. Kemudian dia mengatakan, "Siapa kamu?" Ya, dia katakan, "Saya adalah amalanmu yang baik dulu di dunia." Subhanallah, bahagia dia ada temannya. Kita kalau sendiri itu sedih jamaah sekalian. Ya, maka dia akan senang. Tapi kalau dia selama hidup tidak ada amalannya, jarang sholat, ya, kemudian suka sebar-sebar dusta, hoax, membunuh, ya, minum balok dan seterusnya, apa jamaah sekalian mau dibawa ini? Ya, ini semua jamaah sekalian tidak bermanfaat, ini mencelakakan ini jamaah sekalian. Ya, maka datang orang yang sangat buruk rupanya, dia ketakutan melihatnya. "Siapa kamu ini?" "Ya, saya adalah amalanmu dulu. Ya, amalan keburukanmu." Maka jamaah sekalian, ya, persiapkan teman kita yang baik dengan apa? Dengan amalan. Menjawab soal-soal itu bukan dengan ilmu, tetapi dengan amalan. 3 soal ini sudah dibocorkan oleh Nabi SAW. Ujian sudah ada bocorannya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Tetapi sayangnya itu bukan ilmu yang menjawab, tetapi amalan. Kalau dia amalannya baik, dia bisa menjawab. Tapi kalau dia tidak baik, kata Nabi SAW, dia akan mengatakan, la adri. Saya tidak tahu. Ya, ketika dia bilang dia tidak tahu, maka malaikat yang datang itu membawa palu, ya, fayudrabu bimirzabatin min hadid. Dia akan dipukul di telinganya ini dengan palu dari besi. Ya, kalau seandainya palu ini dipukulkan kepada gunung, maka dia akan meleleh. Nasallallahu salam al afiyah. Sangat mengerikan jamaah sekalian. Ya, maka ini kehidupan alam kubur, ini dimulainya akhirat. Kemudian kebangkitan. Ya. Jadi manusia saat ini yang meninggal itu singgah dulu di alam kubur. Ya, yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah ini pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tempat singgahnya semua manusia saat ini semua di alam barzah. Ya, semuanya. Ya. Dan orang yang baik itu jamaah sekalian, orang yang soleh, dan semoga kita semua ini termasuk orang yang soleh jamaah sekalian, itu ketika di alam barzah dia akan mengatakan, "Ya Rabb, ajjilis sa'ah, ajjilis sa'ah." Wahai Rabb, cepatkan kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah tidak sabar masuk ke dalam surga. Ya. Karena mereka selalu diperlihatkan ini tempatmu nanti di hari kiamat. Maka tidak sabar untuk masuk ke dalam surga. Ya Rabb, cepatkan kiamat. Kalau kita kan takut kalau kiamat datang. Ya, karena mereka sudah melihat tempatnya. Ya, maka jamaah sekalian, ya, ada hari kebangkitan, ya. Kemudian hari kiamat itu ujungnya nanti paling ujung sekali itu di surga dan neraka. Ya, jadi ujung daripada hari kiamat itu adalah salah satu dari 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Di akhirat itu jamaah sekalian tidak ada lagi tempat yang ketiga. Yang ada masuk surga atau masuk neraka. Ya, kami teringat, ya, dan kita tutup dengan ini perkataan, ya, Kiai Haji Zainuddin MZ rahimallahu taala. Ya, beliau mengatakan, ya, cita-citalah untuk masuk surga. Meskipun itu di emper-emperannya. Ya. Karena, ya, surga yang paling minimal itu adalah, ya, minimal 10 kali lipat dari bumi dan seisinya, kenikmatan bumi dan seisinya. Ya, apalagi yang di atasnya. Dan jangan sekali-kali bercita-cita masuk neraka meskipun di emper-emperannya, karena itu adalah siksaan api yang sangat mengerikan. Bahkan disebutkan jamaah sekalian, ya, siksaan neraka yang paling rendah, ya, itu adalah seseorang yang dipakaikan sendal dari api neraka, yang mana dengan sendal tersebut itu membuat otaknya menjadi meleleh. Ya, yagli biha dimagoh. Ya, dia menjadi meleleh. Ya, karena memakai sendal dari api neraka, dan ini sudah ada yang ambil tempat ini. Ya, jadi neraka yang paling rendah itu sudah ada yang ambil tempatnya, yaitu siapa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, yang meninggal dalam kekafiran. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik. Semoga kita ditutup dengan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia ini kecuali kalian dalam keadaan berislam, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadanallahu iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.